Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Nah, kembali lagi sama aku, Niki, di Pony Podcast Niki. Nah, buat kalian yang baru pertama kali nih dengerin podcast ini, hai, selamat mendengarkan dan selamat bergabung. So, aku bakal nemenin kalian selama 15 menit ke depan yang pastinya dengan topik yang menarik dan juga kekinian. Nah, pada episode kali ini kita bakal membahas mengenai nikah muda. Gimana? Menarik bukan? Pastinya menarik gak sih? Karena memang akhir-akhir ini banyak sekali muda-mudi yang pengen nikah muda. Salah satu alasannya karena pusing mikirin tugas. Padahal itu bukan salah satu solusinya. Solusinya yaitu kerjakan tugas kalian. Itu baru benar. Duh, jadi keinget nih dengan kata-kata yang sering banget aku temuin di sosial media. Kata-katanya gini, Dek, cinta tidak selamanya indah. Duh, gimana? Setuju gak sih dengan kata-kata itu? Kalau menurut aku nih ya, kata-kata itu tergantung orang yang ngucapinnya. Misal, orang yang lagi patah hati pasti bakal ngomong gitu. Cinta tidak selamanya indah. Tapi buat orang yang lagi jatuh cinta, mereka nggak akan setuju dengan kata-kata itu. Menurut mereka, cinta sangatlah indah. Nah, gimana? Setuju nggak sih? Nah, buat kalian yang lagi nikah muda atau lagi kepo-kepo tentang nikah muda atau yang lagi pengen nikah muda, dengerin terus podcast ini. Oke? Nah, sebelum kita lanjut ngobrolin mengenai nikah muda nih ya, kita bakal kedatangan tamu yang spesial banget. Tamu kali ini merupakan wanita karir loh. Nah, tapi karena beberapa alasan yang mungkin tidak bisa kita sebutkan ya, beliau tidak bisa hadir di studio kita ini. Tapi tenang saja, kita bakal tetap ngobrol dengan narasumber kita ini. Langsung saja kita hubungkan ke via Zoom. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Ami, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, by the way makasih banget nih ya buat Mbak Ami yang udah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di episode Poni kali ini. Ya, terima kasih kembali. Saya juga terkesan happy banget bisa diundang dan menjadi narasumber untuk episode Poni. Nah, langsung aja nih ya, aku kasih tahu pada Sobat Poni kalau Mbak Ami ini merupakan wanita karir. Oh ya Mbak Ami, bisa dibilang Mbak Ami ini nikah muda kan ya? Betul sekali, saya menikah pada umur 23. Wah, lumayan muda ya. Dan sekarang kalau boleh tahu, udah berapa lama nih pernikahannya Mbak Ami? Alhamdulillah sekarang jalan 1 tahun, Mbak. Wah, masih muda ya. Tapi kita doain aja nih ya Sobat, buat Mbak Ami, biar terus langgeng sampai jadi kakek nenek-nenek. Amin. Nah, pasti Sobat Poni ini udah gak sabar banget kan buat topik kita hari ini. Langsung saja nih ya, aku tanyain kepada Mbak Ami seputar nikah muda. Nah, Mbak Ami, dulu nih sebelum memutuskan untuk nikah muda, Mbak Ami itu sempat berpacaran berapa lama ya kira-kira sama suami? Kira aku sih pacaran sekitar 5 tahunan deh kalau nggak salah. Lupa-lupa ingat sih aku. Wah, lama juga ya Mbak. Selama 5 tahun pacaran itu, kira-kira Mbak Ami pernah nggak sih putus nyambung gitu sama Pak suami? Ya namanya sebuah hubungan ya tentunya banyak lika-liku, nggak mulus kayak gitu ya. Sering putus nyambung, tapi namanya jodoh ya balik lagi gitu. Bener sih ya, yang namanya juga udah takdir kalian buat nikah nih. Jodoh emang nggak kemana ya. Jadi walaupun kalian udah putus, tetap bisa nyambung lagi. Nah, selanjutnya nih aku mau tanya, apa sih yang jadi motivasi buat Mbak Ami sampai akhirnya memutuskan untuk nikah muda? Kalau ngomong motivasi sih sebenarnya nggak ada ya. Cuma
apa ya, mungkin takdir aja aku nikah muda, tapi mungkin ada motivasi receh yang sering dipikirin sama anak muda ya. Pengennya bareng-bareng aja gitu. Jadi kayaknya enak nih nikah, bisa bareng terus, apa-apa bisa bareng, apa-apa bisa ditemenin. Ya, lagi bucin-bucinnya gimana sih ya, Pak ya? Kayak gitu sih menurutku. Oh gitu ya. Ya masih pemikiran anak yang belum matang lah ya, masih naif lah kalau bisa dibilang. Tapi emang sih, aku juga dulunya sempat mikir kalau nikah itu enak. Ya karena emang kalau melihat selebritis atau konten kreator yang bikin video atau konten tuh kelihatannya kalau habis nikah itu mereka happy banget gitu. Bener nggak sih? Iya bener banget. Aku juga setiap melihat konten orang kan, terus melihat drama-drama, kayaknya so sweet gitu ya nikah muda, bisa seneng-seneng ya. Tapi kalau tahu sebenarnya mah mantep banget lah. Emang mantap ya. Makanya nih Sobat Poni, kalian tuh jangan mudah tergiur sama konten-konten yang disajiin sama orang lain. Karena emang yang mereka kasih lihat itu ya yang happy-happy aja gitu. Yang buruknya yang mereka simpan sendiri aja. Tapi Mbak, pernah nggak sih Mbak tuh ragu waktu mau ambil keputusan kalau ngomong kayak, oke, aku bakal nikah muda gitu. Pernah nggak sih? Pastinya sih pernah lah ya. Aku sempat ragu gitu, apa benar ya ini orang yang tepat. Terus pokoknya banyak pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya pun aku belum tahu kayak gitu. Tapi ya balik lagi sih, aku yakin mungkin dia orang yang pantas atau yang cocok buat aku. Ya udah, akhirnya aku kayak mutusin bilang, ya aku siap nikah gitu. Wah, emang ya, pasti penuh pertimbangan banget dan pastinya nggak mudah buat memutuskan suatu keputusan yang bisa dibilang ini tuh berat banget menyangkut kelanjutan hidup kita gitu ya. Iya benar banget sih Mbak, karena emang kan nikah itu nggak cuma tentang dua orang aja ya, tapi gimana kita menyatukan dua perbedaan gitu, dari dua buah perasaan jadi satu, dua buah sikap, terus pikiran-pikirannya beda, yang pasti itu juga nyatuin dua keluarga sih. Ya bener banget sih, karena emang ya kebanyakan orang kalau nikah muda itu karena mementingkan cinta dan nafsu semata. Oleh karena itu sih banyak banget pernikahan muda yang nggak berlangsung lama, bener nggak sih Mbak? Iya benar, nikah itu kan bukan hal yang main-main ya, jadi kayak kita nggak bisa main asal aja gitu, jadi emang harus dipikirin matang-matang, udah siap belum kayak gitu dengan segala resikonya. Nah, tuh dengerin para sobat poni. Lalu apa sih yang bikin Mbak Ami bener-bener ngambil keputusan bahwa Mbak Ami siap untuk menikah muda? Intinya aku sih banyak-banyak berdoa lah ya, kayak apa ya, sholat istiqoroh atau apa sebelumnya itu buat minta petunjuk gitu. Kalau dalam agama Islam ya, jadi kayak benar-benar apa, sambil ngelihat keseriusan calon suami lah, dia benar-benar bisa buktiin kalau dia udah cocok lah jadi calon suamiku gitu. Ya gitu lah pokoknya. Hebat banget sih calon suaminya Mbak Ami ini. Tuh Sobat Poni, cari laki-laki tuh yang ngasih bukti, bukan ngasih janji-janji manis doang ya. Tapi jangan kayak harus janji manis di awal, tapi cepet hilang, ya kan? Duh, pokoknya mengiri banget deh sama Mbak Ami ini. Iya, pokoknya semoga Mbak Niki juga cepet-cepet ditemuin sama jodohnya ya. Amin, paling serius nih Mbak Ami. Oh iya, penasaran banget nih aku. Gimana sih tanggapan orang tua Mbak Ami soal keputusan Mbak Ami pas mau nikah muda ini? Kalau dari keluarga aku sih santai banget lah ya, bukan tipe orang yang buat maksain kehendak anaknya harus kayak gini, kayak gitu. Asal akunya bahagia ya, mereka itu dukung-dukung aja. Cuma ya mungkin reaksinya agak kaget aja kok, pengen buru-buru nikah gitu. Wah, seru banget nih pasti keluarganya Mbak Ami. Jadi anaknya bebas nih mau ngambil keputusan atas dirinya sendiri, walaupun orang tua ya pasti tetap ngasih arahan gitu kan ya. Nah, Iya. selanjutnya menurut Mbak Ami, apa sih perbedaan besar antara pas pacaran sama pas udah nikah nih? Kalau menurut aku sih perbedaan mungkin di sifat lah ya. Kalau kayak pacaran kan baru kelihatannya bagus-bagusnya aja nih.
humoris, romantis-romantisan, sayang-sayangan. Cuma kan kita nggak tahu nih pahitnya kayak gimana atau sifat aslinya gimana. Setelah menikah baru deh sifat-sifat aslinya keluar. Ya mungkin eh, buruk banget sih tidak ya, tapi mungkin pasti ada lah hal-hal yang tadinya disembunyikan saat pacaran itu keluar gitu. Ya pokoknya dalam rumah tangga sih intinya harus kerja sama lah ya, Oh saling gitu ngerti ya. gitu. Mm. Oh Iya. iya. Nggak jauh-jauh banget lah ya. Pacaran tuh ya masih hubungan yang romantis dan main-main. Dan sewaktu-waktu bisa aja kan putus dengan gampang. Nah, tapi kan kalau nikah ya harus suatu hubungan yang serius. Jadi nikah bukan kayak pacaran ya kalau nggak cocok ya tinggal putus aja gitu. Jadi nggak sesimpel itu kan ya. Pernikahan itu kayak hubungan yang memiliki tanggung jawab besar, apalagi jika sudah memiliki anak. Bener nggak? Iya, bener banget sih. Jadi ini buat kalian adik-adik ya yang belum nikah, jangan apa ya nikah tuh karena tren gitu. Ngeliat temennya kayak nikah terus ngeliat konten-konten orang nikah udah itu kayak yang enak kayak gitu. Jangan tergiur dengan kayak gitu. Mending pikirin lagi. Senang-senang aja dulu main-main. Pergi ke mana yang kalian suka gitu. Senangin diri sendiri gitu. Tuh, dengerin Sobat Poni. Kalian harus jangan cuma karena tren ya, nikah itu karena emang kalian udah siap gitu. Nah, kira-kira menurut Mbak Ami nih, apa aja sih yang harus dipertimbangin sebelum menikah muda? Kalau menurut aku sih yang pertama banget itu harus kesiapan mental sih ya. Soalnya kan nikah kan seumur hidup kalau bisa sekali gitu. Namanya nikah muda kan masih labil gitu. Jadi kalau menurutku ya boleh aja nikah muda asal mentalnya pun sudah siap gitu dari semuanya. Terus dari finansial pun juga iya kayak gitu. Nggak mungkin kan kita cuma makan cinta aja. Kan kita juga butuh makan nasi gitu. Pokoknya tapi ya itu sih intinya mental aja harus disiapin gitu kan apa untuk kedepannya itu kan kita apa ya kayak dua karakter jadi satu gitu jadi ya harus harus apa pokoknya kita harus mengerti satu sama lain lah intinya harus mengerti itu aja sih menurutku. Nah, itu dia tadi Sobat, tips dari Mbak Ami buat kalian yang pengen nikah muda nih. Jadi yang harus disiapin yaitu mental sama finansial kalian. Nah, gitu aja sih yang pengen aku tanyain sama Mbak Ami. Kayaknya cukup nggak sih, Sobat? Udah ada gambaran kan kalian mengenai nikah muda itu kayak gimana? Nah, sampai di sini aja ya Mbak Ami. Terima kasih banyak sama Mbak Ami yang udah ngeluangin waktunya buat aku wawancara ini mengenai nikah muda. Ya, terima kasih kembali ya Mbak Niki. Sukses juga loh buat Poni. Jangan kapok buat ngundang-ngundang aku lagi. Ya, itu mah gampang ya. Sukses juga buat Mbak Ami dan semoga langgeng ya buat pernikahannya. Terima kasih Mbak Niki. Oke, bye-bye. Bye. Nah, gimana Sobat Poni? Tadi kita udah dengerin cerita dan tips dari Mbak Ami. Banyak banget gak sih pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Mbak Ami? Jadi keputusan menikah muda itu harus dipikirkan matang-matang, baik secara mental maupun secara finansial. Nggak hanya sekedar cinta-cintaan aja, kalian cinta sama dia, kalian nikah sama dia. Nggak semudah itu. Oke? Jadi yuk buat para sobat poni yang pengen nikah muda, coba pikirin lagi, inget-inget lagi kalian bener-bener udah siap belum sih buat nikah muda. Karena waktu itu nggak bisa diputar. Jangan tiba-tiba kalian nanti udah sah jadi suami istri, tiba-tiba kalian nyesel, kalian pengen balik lagi ke masa-masa lajang. No no no, tidak bisa sobat. Nah, jadi kalian harus pikirkan matang-matang lagi ya. So, terima kasih banyak buat Sobat Poni yang sudah mampir dan dengerin podcast hari ini sampai selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya, pastinya dengan cerita-cerita yang menarik dan tentunya kekinian. Bye-bye, selamat malam Sobat.